Sallu ala Nabi Muhammad. Nangis itu karena kepingin selalu dengan Nabi Muhammad, ingin selalu disayang dengan Nabi Muhammad. Itu batang kurma. Suatu ketika Nabi berjalan, ini kita berkisah aja. Betullah mendengar kisah Nabi Muhammad nih. Jadi suatu ketika Nabi itu berjalan dengan Sayyidina Aqil bin Abdul Muttalib. Ya, Sayyidina Aqil bin Abu Talib, sepupu beliau berjalan. Jadi waktu itu Nabi hendak buang hajat, hendak bersih-bersih. Jar Nabi, hai Aqil, engkau datang ke pohon kurma sana, padahi. Nabi memanggil bubuhan ikam, suruh datang ke hadapan Nabi. Kenapa ya? Karena Nabi hendak buang hajat, lalu ini dijadikan apa ya bahasa kitanya? Jadi dinding. Padahal Nabi berpandir lawan si Aqil nih. Maka Aqil ini pun mendatangi kurma tadi. Sebelum Sayyidina Aqil berpandir lawan batang kurma, dia Sayyidina Aqil bingung juga. Tiba-tiba batang kurma, pohon kurma itu Bapak Ibu mencabut awaknya seorang, alias mencabut batisnya. Wah, keluar dari tanah akarnya itu. Beberapa pohon datang, cek menghadapi Nabi. Lalu berkeliling menutupi Nabi agar Nabi bisa buang hajat. Tuntung Nabi selesai dari bersucinya, pohon kurma itu pun kembali sendiri. Tik. Bingung Sayyidina Aqil tuh. Itu disebutkan dalam mukjizat Nabi. Pohon paham lawan Nabi. Pohon bergembira dengan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi berjalan di padang gitu ya. Tiba-tiba ada suara orang minta tolong. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul. Tolong aku ya Nabi Allah. Dan Nabi siapa yang minta tolong itu? Cebampang di hati. Lalu sahabat itu mencari suara, di mana datang suara itu. Ternyata si kancil. Kancil lagi kena jerat. Kenapa dia bahasa kita kena jebakan. Nah, jadi sahabat ini mendengar itu kembali, ya Rasul lapor. Ada apa? Suara nang minta tolong itu ya Rasul, ternyata keledai itu keledai si kancil itu Kancil, iya. Datang Nabi Muhammad kepada kancil tadi. Wahai kancil, kenapa engkau minta tolong? Ya Rasulullah, tolonglah lepaskan aku ini ya Rasul. Aku masih punya anak kecil-kecil, belum kususui lagi. Kata Nabi Muhammad, wahai kancil, bahasa kitanya nih ya. Jebakan ini ada yang punya. Kalau aku melepaskan jebakan ini, engkau pergi, maka seakan-akan aku telah telah berbuat zalim kepada yang punya jebakan ini. Kancil kan boleh dimakan, boleh nggak dimakan? Boleh, halal dimakan. Tapi tolong ya Nabi, tolong ya Rasulullah, aku masih punya anak kecil-kecil, belum kususui. Nanti kalau sudah aku boleh kususui anakku, aku kembali lagi. Kata Nabi, tunggu dulu. Siapa pemilik keledai, pemilik apa namanya ini? Jebakan ini. Kadalawas Bapak Ibu Arab Baduy datang. Kata Nabi, kau yang punya ini wahai fulan? Iya ya Rasul, aku yang punya jebakan ini. Nah begini ini kancil kena jebakanmu dan ini sebenarnya rezekimu. Kau boleh makan dia. Tapi tolong nih kancil minta dilepaskan sebentar. Dia mau pulang dulu, mau nyusuin anaknya. Nanti selesai baru dia kembali lagi. Pamitan yang terakhir, menyusui yang terakhir, baru dia kembali. Kata Arab Baduy ini, ya Rasulullah, masih kitanya nih ya, jangan-jangan dia nggak kembali lagi. Kancil itu kan, pilanduk itu kan mucil tuh. Makanya kancil yang cerdik. Mana ada kancil yang pintar. Cerdik lawan pintar beda. Kalau pintar, bujur-bujur pintar. Kalau cerdik, pintar membumuli. Itu
tenang bebuahan-bebuahan anggota-anggota itu nah. Pintar-pintar tapi membumuli rakyatnya. Kan? Pian yang memandir kancil tadi kan. Kata Arab Badu, siapa yang menjaminnya Rasul kalau dia nggak kembali? Kata Nabi, aku sebagai jaminannya. Kalau dia nggak kembali nanti aku ganti. Lalu si Arab Badu ini bilang, ya Rasulullah, karenamu aku percaya. Maka kancil itu pun dilepaskan oleh si pemilik jebakan tadi. Lepaskan. Kata Nabi, kembalilah. Nggih ya Rasul, aku berjanji akan kembali ke sini. Maka kancil ini Bapak Ibu langsung buka dia. Buka. Kalau ada sahabat masuk ke sahabat dia. Ditunggui sama Nabi, ditunggui sama Arab Badu 5 menit, 10 menit kada datang juga nih. Setengah jam kada datang juga si Arab Badu. Nah ya Rasul, kada mau datang dia. Bahasa kitanya nih ya. Dibungulinya kita. Kata Nabi, sabar dulu. Dia pasti datang. Tidak lama kemudian setelah itu Bapak Ibu si kancil tadi pun lari dari kejauhan. Buka dia, buka sampai ke hadapan Nabi, ngos-ngosan dia. Ya Rasul, aku datang. Aku menepati janjiku. Sudah kata Nabi, engkau pamitan dengan anak-anakmu? Sudah kau susi? Sudah ya Rasul. Bagaimana dengan anakmu? Sedih ya Rasul? Sedih. Aku berpisah dengan anakku. Nah sekarang engkau kembali kepada pemilik jebakan tadi. Si kancil ini bilang, ya Rasul, bilang kepada si Arab Badu itu, aku kan sudah menepati janjiku. Hargailah ketetapan janjiku ini. Maksudnya kata Nabi gimana? Tolong lepaskan aku. Nah kata Nabi, tunggu dulu, kita diskusi dulu sama pemilik jebakan ini. Lalu Nabi bilang, ya fulan, ini Arab Badu mendengar si kancil ibu pandir, mendengar. Kata Nabi, gimana wahai fulan, hargailah sebagai menepati janjinya, hargailah dia, lepaskan dia. Apa kata Arab Badu? Ya Rasulullah, karena dia telah menepati janji dan karena engkau sebagai jaminannya, maka demi Allah kau lepaskan kancil ini. Alhamdulillah. Kancil ini akhirnya Bapak Ibu nggak jadi ditangkap. Dia loncat-loncat Bapak Ibu. Dia loncat aja kan begitu tuh. Loncat-loncat sambil dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sampai dia lari, hilang. Kembali kepada anak-anaknya. Kancil bergembira dengan Nabi Muhammad. Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu bisa berpandir lawan binatang. Nabi Sulaiman juga bisa berpandir lawan binatang. Cuman bedanya Nabi Sulaiman mengikuti gaya bicara binatang itu. Kalau Nabi Muhammad bukan mengikuti gaya bicara binatang, tapi binatang itu mengikuti cara bicara Nabi Muhammad, yakni berbahasa Arab. Bukan hanya yang mendengar Nabi, tapi sahabat yang lain juga mendengar. Kalau Nabi Sulaiman bahasa binatang ya bahasa binatang. Ada kucing meong, 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 itu kan itu. Bahasa anjing guguk, 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 guguk. Bahasa burung, guguk, guguk, guguk. Nabi Sulaiman mengikuti bahasa burung. Tapi Nabi Muhammad, binatang-binatang itu yang berbahasa dengan bahasa Arab, dan bukan hanya Nabi yang mendengar, tapi sahabat-sahabat yang lain juga mendengar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat gak cerita ini? Sudah pernah dengar cerita yang begitu sebelumnya? Belum. Orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad pasti Allah gembirakan hatinya. Orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan ikhlas,
maka hartanya nggak pernah habis, nggak jadi miskin, pasti bertambah hartanya itu. Mudah-mudahan yang menyumbang berpartisipasi dalam acara ini Allah gantikan hartanya berkali-kali lipat, dan semoga segera diundang oleh Allah Ta'ala, diundang Nabi Muhammad untuk menjadi tamunya berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu ketika, ini kisah aja kita ini, seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, disebutkan dalam kitab Syarah Burdah. Jadi sahabat ini datang, dia bilang, ya Rasulullah, ada apa? Aku ini kepingin mengundang engkau makan ya Rasul, di rumahku. Kata Rasul, undang makan? Iya, boleh, kata Nabi. Engkau mau makan di rumahku? Mau, kata Nabi. Bukan orang kaya, orang sederhana. Nabi itu kan sifatnya idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang sama orang miskin, laju mendatanginya. Kalau kita kan terbalik. Kalau yang mengundang orang sugih, yang kira-kira maulidan itu nasi padang upi, laju kita. Tapi kalau yang mengundang ote-ote apa, males. Kalau Nabi tidak, kata Nabi, siap, aku akan datang ke rumahmu. Kalau begitu ya Rasul, makan siang. Bahasa kitanya nih ya. Iya, kata Nabi, izinkan aku ya Rasul pulang duluan untuk memberi kabar kepada istriku. Kata Rasul, silakan, aku nanti siang datang. Bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir. Sahabat ini pun Bapak Ibu langsung pulang menemui bininya. Sayang, bahasa kitanya, oh sayang, ada apa? Rasul mau makan siang di rumah kita. Rasul mau ke rumah kita, mau makan di rumah kita. Iya, alhamdulillah. Berkah apa yang datang ke rumah kita ini? Bapak Ibu, jangankan Nabi yang datang, kalau seandainya wali kota datang ke rumah kita, duduk di rumah kita, mengopi kah, makan sanggar kah, kita senang kada? Apalagi Prabowo yang datang. Karena Pak RT 22 warganya bagus, warganya gotong royong cakep, dapat penghargaan dari Pak Prabowo. Datang Prabowo ke rumahnya Pak RT, Masya Allah, itu foto berataan semuanya. Senang gak kira-kira? Senang. Itu Prabowo. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kelak nanti di akhirat? Maka tentu lebih berbahagia lagi. Ini sahabat begitu, aduh Masya Allah, kata istrinya, mimpi apa kita Nabi datang ke rumah kita ini? Kata istrinya, kita masak apa? Kata suaminya, tuh ada kambing. Aku potong kambing, engkau masak kambing. Masak kare, bikin roti, apa semuanya. Iya, cocok sudah. Maka suaminya pun mengambil kambing. Dia punya kambing, dia potong. Orang Arab itu kan kalau motong kambing, ambil sendiri aja. Lain kita motong kambing sampai berlima. Mengikut di tanduknya, di lehernya, di batisnya, buntutnya juga dipegang. Masih bergagah, diinjak lagi. Kasihan kambing itu, hendak dipotong. Orang Arab seorangan saja motong kambing itu. Nah kebetulan Bapak Ibu, sahabat ini, suami istri ini punya 2 anak laki-laki. Ini kayak anaknya Ustadz tadi itu, nah, masih halus. Cuman laki-laki dua-duanya. Abahnya motong kambing, kakak adik ini melihat abahnya motong kambing. Gimana cara motong kambing? Oh begitu caranya. Setelah motong kambing, kambing itu pun dibersihkan, dikuliti, lalu setelah bersih diberikan kambing itu kepada istrinya. Istrinya memasak kambing di luar rumah, bekawah. Jadi orang Banjar bekawah, pakai kayu bakar. Setelah itu suami ini atau sahabat ini masuk ke rumah membersihkan rumah karena Nabi sebentar lagi datang.
Anak sahabat ini yang dua laki-laki ini namanya kekanakan lah, kada tahu dibaca, kada tahu mengerti apakah itu bahaya atau kada. Bepandir dia berdua ini. Jar si kakak, dek, ya kita main sembelihan kambing yuk. Jar si kakak kayak anaknya Ustaz tadi itu kan ya, nah puntal ya. Untung satunya lebih ini, jakannya dua laki-laki. Nah, lempar jeruk apa semuanya di sini. Kita tuh ketujuh aja melihat kekanakan tuh yang begitu. Jadi si kakak ini bilang, wahai dek, kita main sembelihan kambing ya. Kata adanya, ayo. Kata kakaknya, siapa yang jadi kambing, siapa yang jadi ayah. Bahasa kitanya nih ya, kita kalau dramatisir. Biar kakaknya, biar aku yang jadi ayah, engkau jadi kambing. Gimana? Iya sudah. Adanya pun berubah di tanah. Si kakak mengambil parang, mengambil pisau tadi. Nah, bayangkan. Bujuran ada ceritanya ini. Si kakek itu mengambil parang, mengambil pisau, diletakkan di leher adanya. Sudah siap dari sebelah? Sudah. Mana suara kambingnya? Embe, kata si adek. Maka si kakak pun menyembelih itu pakai pisau. Kada mengerti gimana? Tak, begitu di leher adanya, plak, mencurat darah, pluk. Mati si ade tadi mati tersembelih oleh si kakak. Si kakak pun kaget, digerak-gerakkan adanya, bangun. Si ade nggak bangun. Kenapa ya? Karena sudah mati, meninggal sudah. Abah mamanya kada tahu kejadian itu, kada tahu karena yang satu asik memasak, yang satu asik membersihkan rumah. Si kakak ini takutan, akhirnya apa? Dia lari. Si kakak ini lari, kayak kakak makan dari lari, ada melihat-lihat, wah, tercabur ke dalam itu bukan sungai, apa namanya itu, kayu bakar. Mamanya memasak di situ, termasuk di kayu bakar tadi, di tungku pembakaran. Mati juga nang kakak terbakar. Nang ading mati tersembelih, nang kakak mati terbakar. Siapa yang kada sedih? Sedih kada? Sedih. Kita jangankan begitu, anak gugur aja, bincul kepalanya. Terkadang mamanya tuh memakai rambut Muhammad, sambil menangis. Begitu orang bahari. Kalau sekarang nggak ada. Kenapa? Rambut mamanya handap benar dah. Bahari kan, rambut mamanya panjang. Sallallahu Muhammad, ditiup, dikasih liur dikit, di binculnya tuh kampis dia. Ilmu bahari. Sambil menangis mamanya. Apalagi mati anak ini. Sahabat laki bini menangis. Siapa yang kada sedih? Tapi kata suaminya, wahai istriku, ketahuilah sebentar lagi Nabi datang. Urusan fardu kifayah nanti kita beresin. Setelah Nabi makan, setelah nanti Nabi pulang, baru kita beresin. Jangan sampai Nabi tahu. Kalau Nabi tahu anak kita meninggal, Nabi nggak jadi makan. Malahan nanti Nabi berbelasungkawa kepada kita. Ya kita diam-diam saja. Ya sudah, sepakat. Cintanya mereka kepada Nabi Muhammad mengalahkan cinta mereka kepada anak. Bapaknya pun mengambil anaknya yang meninggal tadi. Dua-duanya diangkat. Dimasukkan ke dalam kamar, ditaruh di atas tilam. Lalu ditutupin pakai selimut. Diangkat, ditaruh di kamar, ditaruh di tilam, ditutupin sama selimut. Lalu pintunya dikunci. Setelah mengunci pintu itu, selesai. Seakan-akan suami istri itu merasakan anak mereka masih hidup. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad melebihi kepada anak mereka. Ringkas kata Bapak Ibu, masakan sudah jadi, ya. Nabi pun datang. Tok bahasa kitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rasulullah. Sahabat ini, tafadhal ya Rasul, silakan masuk ya Rasulullah. Nabi pun masuk. Rumah yang tadi pengap, panas, ketika Nabi masuk, Masya Allah, rumah menjadi wangi, harum.
dan sejuk berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal ya Rasul, silakan duduk. Nabi duduk. Nabi pun mulai pembicaraan. Ya fulan, gimana kabarmu? Alhamdulillah ya Rasul, aku baik. Alhamdulillah aku baik. Istrimu gimana? Alhamdulillah istri ulun juga baik ya Rasul. Baik, pokoknya baik. Kami semuanya bergembira. Giliran yang ketiga, anak Ikam gimana? Bingung sudah jawabnya. Anak Ikam di mana? Gimana kabarnya? Jarnya ya Rasul, anak ulun Masya Allah baik berataan, sehat berataan. Bahasa kitanya nih ya, kalau memang anak Ikam sehat, baik, mana? Nang berdua itu mana? Jar abahnya dalam kamar ya Rasul, ulun kurung. Kenapa dikurung? Dalam kamar. Anu ya Rasul, keduanya itu lagi main smackdown. Begulat di dalam kamar. Kata Nabi, lepaskan aja, keluarkan, duduk sini kita makan sama-sama. Jar sahabat, jangan ya Rasul. Kalau dikeluarkan tuh berdua, habis tahambur makanan di sini. Ditendangnya, diapainnya kan begitu kekanakan. Namanya apa? Apalagi anak laki-laki. Kata Nabi, bawa keluar. Jangan ya Rasul. Bawa keluar. Jangan ya Rasul. Kenapa ya? Karena takutan sahabat nih, kalau Nabi tahu ya tadi Nabi nggak jadi makan, malah berbelasungkawa. Kata Nabi, kalau engkau tidak mau membawa anakmu ke sini, aku yang datang ke kamar situ. Tidak bisa lagi mengelak sahabat nih. Karena kalau Nabi sudah mengatakan, sudah, selesai sudah. Baiklah ya Rasul. Maka Nabi pun menuju kamar tadi, minta izin ya. Nggih. Nabi pun membuka pintu kamar. Mendatangi anaknya yang di atas tilam, yang ditutupi dengan selimut. Mati kada anaknya tadi? Yang kakak mati kenapa? Kebakar. Nang ading sembelih. Nabi pun mendekat lalu membuka selimut tadi. Lalu apa yang terjadi? Abahnya tadi bilang apa yo? Lagi sehat. Lagi apa tadi itu? Begulat ya Rasul, lagi main smackdown, lagi begulat bahasa kitanya. Ketika Nabi membuka selimut tadi, apa yang diucapkan oleh bapaknya, anaknya lagi main gulat, bujur. Kedua anaknya lagi main begulat di atas silam tadi, blupak begitu. Kaget sahabat tadi, ya Rasul. Kata Rasul, aku tahu anakmu telah meninggal, tapi karena kecintaanmu kepadaku, Allah hidupkan anakmu yang sudah meninggal kembali. Sallu ala Nabi Muhammad.